Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Partinia Nur Imantia, NPM 18202. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah BPUPKI sampai proklamasi. Kita masuk dalam tahap pertama, pengertian BPUPKI. BPUPKI sendiri atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan di Indonesia ialah sebuah badan yang dibentuk oleh pihak Jepang pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung yang beranggotakan 67 orang. BPUPKI sendiri mempunyai tugas yakni mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang bersifat aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan serta hal ini dibutuhkan untuk persiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita masuk dalam sejarah pembentukan BPUPKI. Poin pertama yaitu menjelaskan pembentukan BPUPKI secara formil. Yang kedua yaitu Badan Tata Usaha Negara. Yang ketiga yaitu pada tahun 1944, Saipan jatuh ke tangan sekutu dengan pasukan Jepang di Papua Nugini. Nah, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disingkat juga dengan PPKI dengan beranggotakan 21 orang sebagai upaya percerminan perwakilan etnis. Dan pengangkatan pengurus ini diumumkan pada tanggal 29 April 1945. Nah, kita masuk dengan peresmian BPUPKI. BPUPKI sendiri mempunyai peresmian itu dihadiri pula oleh dua pejabat Jepang yaitu Jenderal Itagaki dan Letnan Jenderal Nagano. Nah, inilah rinci-rincian nama-nama ketua, wakil ketua, serta para anggota. Nah, pada tanggal 29 April 1945, Jepang memperbolehkan berkibarnya bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang. Nah, kita masuk dalam topik selanjutnya yaitu sidang pertama BPUPKI. Nah, rapat pertama diadakan di Gedung Chosangiin di Pejambon 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada tanggal 28, pembahasan dimulai keesokan harinya pada 29 Mei 1945 dengan bertema dasar negara. Sidang ini membahas merancang salon dasar negara rakyat Indonesia. Nah, pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya mengemukakan 5 asas yaitu: yang pertama yaitu peri kebangsaan, yang kedua yaitu peri kemanusiaan, yang ketiga yaitu peri ketuhanan, yang keempat yaitu peri kerakyatan, yang kelima yaitu kesejahteraan rakyat atau bisa disebut juga dengan keadilan sosial. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 asas. Yang pertama yaitu persatuan, kedua yaitu kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat yaitu musyawarah, yang kelima yaitu keadilan sosial. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 asas pula yang disebut dengan Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau perkemanusiaan, yang ketiga itu mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas tersebut dari Insinyur Soekarno bisa juga disebut dengan Pancasila yang menurut beliau dapat diperas menjadi Trisila atau 3 sila. Nah, kita masuk masa antara rapat pertama dan kedua. Nah, masa rapat antara pertama dan kedua ini dibentuklah panitia 8 atau bisa disebut juga panitia kecil, yang tugasnya dibentuk untuk memeriksa usul-usul yang masuk untuk ditampung dan dilaporkan para sidang BPUPKI yang kedua yang beranggotakan 8 orang. Nah, hasil dari rapat kecil atau panitia 8, yang pertama itu supaya lekas Indonesia merdeka. Yang kedua itu supaya hukum dasar yang akan dirancangkan itu diberi semacam preambule atau bisa juga disebut dengan mukadimah. Yang ketiga yaitu menerima anjuran Insinyur Soekarno supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar.
Yang keempat itu membentuk suatu panitia kecil menyelidiki usul-usul atau perumusan dasar negara yang dituangkan dalam Mukadimah Hukum Dasar. Nah, kita masuk dalam Panitia 9. Panitia 9 ini menyelidiki usul-usul perumusan dasar daerah yang dituangkan dalam Mukadimah Hukum Dasar yang beranggotakan 9 orang yang bersidang di kediaman Insinyur Soekarno di Penggasaan Timur nomor 56 Jakarta. Inilah anggota-anggota Panitia 9. Selanjutnya kita masuk dalam sidang kedua BPUPKI. Pada rapat kedua BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan topik bahasannya yakni bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, rancangan undang-undang dasar, ekonomi dan keuangan, pemberdayaan negara, pendidikan serta pengajaran. BPUPKI sendiri dibentuk dalam panitia berjumlah 19 orang membahas rancangan undang-undang dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno sendiri. Selanjutnya pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membentuk lagi panitia kecil yang beranggotakan 7 orang, yaitu bisa dilihat sendiri. Persidangan kedua BPUPKI tanggal 14 Juli. Dalam rangka menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar, Insinyur Soekarno melaporkan 3 hasil, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, yang kedua yaitu pembukaan undang-undang, yang ketiga yaitu badan tubuh dari undang-undang. Nah, sekarang kita masuk dalam anggota BPUPKI, mengenal lebih dalam. BPUPKI sendiri mempunyai jumlah anggota sebanyak 67 orang, beberapa di antaranya. Nah, kita masuk dalam tugas BPUPKI. Tugas utama BPUPKI sendiri yaitu mempelajari serta menyelidiki hal-hal yang penting yang berhubungan dengan berbagai hal yang menyangkut pembentukan negara Indonesia. Pada sidangnya juga bertugas membahas mengenai dasar negara. BPUPKI membentuk rases selama 1 bulan. Bertugas membentuk panitia kecil Jakarta Share atau Pandiagam Jakarta. Nah, kita masuk dalam membahas tentang PPKI lebih dalam. PPKI sendiri beberapa lama kemudian Jepang membubarkan BPUPKI yang menggantikannya dengan PPKI yang kita bahas dari awal tadi. Sebagai ketua PPKI, Insinyur Soekarno bermaksud untuk melangsungkan proklamasi dengan hati-hati agar tidak ada korban jiwa lagi. Namun golongan Bunda terus mendesak atau memaksa Soekarno segera melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Meski begitu, golongan tua tetap menolak permintaan golongan muda. Nah, terjadilah pada 16 Agustus terjadilah peristiwa Rengas Dengklok yang bersejarah, di mana para pemuda mencuri Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak mereka untuk segera melakukan proklamasi. Akhirnya Insinyur Soekarno pun menyetujui pelaksanaan proklamasi. Golongan tua dan muda sepakat untuk menggelar proklamasi pada 17 Agustus 1945 di kota Jakarta. Beserta tokoh penting lainnya, Soekarno menyusun naskah proklamasi di rumah Laksamana. Kita masuk dalam tujuan BPUPKI. Yang pertama yaitu bertujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia supaya membantu Jepang dalam perang melawan Sekutu. Dan cara memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, melaksanakan politik kolonial didirikannya pada tanggal 1 Maret 1945. Bertujuan untuk mempelajari menyelidiki hal penting yang bertujuan untuk membentuk negara Indonesia dan mempersiapkan hal penting mengenai tata pemerintahan negara Indonesia merdeka. Nah, proklamasi, kita masuk dalam proklamasi terakhir. Persiapan proklamasi dilakukan dengan singkat dan seadanya. Bendera pusaka dijatuhkan sendiri oleh istri Soekarno, Fatmawati. Tiang bendera diambil dari batang bambu yang diberikan tali. Naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Malik. Kemudian digandakan di sebuah bekas untuk rakyat. Pada 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno pun membacakan naskah proklamasi, kemudian diikuti dengan pengibaran bendera merah putih. Lewat peristiwa tersebut, Indonesia dinyatakan sebagai negara merdeka dan berdaulat. Indonesia juga diakui sah oleh negara-negara lain, termasuk dalam Belanda dan bangsa penjajah lainnya. Terima kasih, sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.